Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Vilo Leonardo Tinggogois. Saya salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu pada jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengembangan organisasi. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS. Pada sistem pembelajaran yang mengacu pada sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini akan mengajarkan model dan tahapan dalam pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tahapan yang akan dijelaskan meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi aktivitas pengembangan organisasi. Ada aspek delivery, yang mana kita tahu bahwa aspek delivery ini adalah suatu proses tentang bagaimana penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan, terbagi dalam 4 aspek. Aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada CPL, capaian pembelajaran lulusan, keterampilan umum terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, menguasai dan mampu menguraikan konsep dasar pengembangan organisasi, serta definisi, klasifikasi, karakteristik organisasi. Poin yang kedua, menguasai dan mampu menguraikan konsep dan teori pengembangan organisasi, serta mengimplementasikannya dalam organisasi. Yang ketiga, memaknai berbagai prinsip dasar, tujuan, dan fungsi organisasi sebagai landasan bagi pengembangan keterampilan, merencanakan, melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi. Memaknai yang keempat adalah memaknai berbagai prosedur dan karakteristik pengembangan organisasi sebagai landasan bagi pengembangan organisasi yang baik. Selanjutnya, turunan dari CPL adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep dan dasar tentang pengembangan organisasi. Poin yang kedua adalah mahasiswa memahami tentang arti pentingnya pengembangan organisasi. Poin yang ketiga adalah mahasiswa memahami metode dan karakteristik pengembangan organisasi. Yang keempat, mahasiswa memahami tentang manajemen dan pengelolaan pengembangan organisasi. Yang kelima adalah mahasiswa memahami diagnosa organisasi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelola faktor pendorong perubahan organisasi. Serta poin yang ketujuh adalah mahasiswa memahami pendekatan dasar intervensi organisasi. Selanjutnya, pada keterkaitan materi pembelajaran yang akan dipaparkan kepada mahasiswa, yang pertama adalah latar belakang pengertian dan tujuan unsur-unsur serta ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang kedua, metode pengembangan organisasi. Yang ketiga adalah karakteristik organisasi. Yang keempat adalah manajemen perencanaan pengembangan. Yang kelima adalah diagnosa organisasi. Yang keenam adalah patologi dan kesehatan organisasi. Yang ketujuh adalah penolakan terhadap perubahan. Yang kedelapan adalah faktor pendorong perubahan organisasi. Yang kesembilan adalah pendekatan dasar intervensi organisasi. Pada mata kuliah pengembangan organisasi ini terdapat 14 kali pertemuan serta ujian tengah semester dan ujian akhir. Pada aspek yang kedua adalah aspek interaction, yang mana aspek interaction ini adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen. Pada mata kuliah pengembangan organisasi ini, saya menggunakan blended learning, baik daring maupun luring. Pada kesempatan ini saya menggunakan luring, aplikasi Google Classroom, aplikasi Zoom. Itu yang selalu saya gunakan pada saat pemaparan kepada mahasiswa. Selanjutnya saya menggunakan direct interaction. Artinya dengan metode yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah tanya jawab. Dengan metode ini saya rasa untuk menumbuh kembangkan interpretasi mahasiswa dengan mengetahui apa arti dan maksud sebenarnya pengembangan organisasi.
Sehingga dalam hal diskusi ini saya mengetahui juga mahasiswa sekarang saya mengarahkan untuk selalu menggunakan metode interaktif, saling interaksi antara mahasiswa dengan dosen, sehingga terjalin hubungan yang baik antara mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya kepada mahasiswa menggunakan aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, menggunakan email demi memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi. Selanjutnya pada aspek yang ketiga adalah aspek assessment. Pada aspek ini adalah suatu proses untuk mengukur kemampuan mahasiswa serta objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan itu adalah yang pertama adalah kehadiran 10%, yang kedua tugas 10%, yang ketiga adalah keaktifan diskusi 10%, yang keempat ujian tengah semester 30%, dan yang kelima ujian akhir semester 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan cuplikan video pemaparan perkuliahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita sekalian. Sore. Bagaimana ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, pada sore hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, adalah kita berdoa untuk percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan materi kuliah kita pada hari ini tentang pengembangan organisasi. Ya. Baik, pengembangan organisasi ini pada dasarnya kita melihat bahwa definisi dari pengembangan organisasi itu adalah merupakan sejauh mana proses yang untuk mengikuti serangkaian rencana perubahan. Ya. Itu yang secara sistematis dan dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Ya. Jadi dalam satu perubahan dalam satu organisasi memang harus dilakukan atau harus diterapkan secara terus menerus, sehingga menemukan apa arti dan makna dari satu perubahan organisasi ini. Ya, ini menurut Christine S. Becker. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat faktor perubahan. Faktor perubahan ini kita lihat dari lingkungan yang bersifat dinamis, ya. Bersifat dinamis dan tidak bersifat statis, ya. Dia bersifat dinamis, dia mengikuti perkembangan. Ya. Jadi kita lihat dan juga begitu kompleks, jadi terkadang kita tidak dapat diprediksikan. Ya. Dan kalau dikatakan dia secara dinamis, berarti memang di luar dari kemampuan kita. Dia bisa berubah kapan saja dan dia bisa start begitu saja, dan memang itu pengaruh lingkungan dan lingkungan. Ya. Baik, kita lihat ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dari dalam maupun dari luar organisasi. Kita lihat ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama itu adalah tujuan, strategi dan kebijakan organisasi, ya, kegiatan dan teknologi yang digunakan, apa saja itu faktor internal. Kita lihat dalam satu organisasi yang kita tidak luput dari satu teknologi. Ya. Kita mau kerja sekarang tidak ada mesin tulis pakai komputer. Ya. Mau kirim file sekarang pakai apa? Pakai email. Nah, semua ini berpengaruh kepada teknologi. Jadi kalau organisasi masih dia membutuhkan yang secara manual, itu pasti akan ditinggal. Ya, pasti akan ditinggal. Kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang lebih besar. Ya. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal. Ini faktor eksternal ya, yang di luar. Artinya ya politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan itu termasuk teknologi juga di dalamnya. Ya, jadi ya kita tidak bisa memiliki karena saat-saat sekarang ya politik ini ya pendidikan ekonomi itu ya begitu gejolaknya, begitu pesat. Kita kemarin saja di tahun 2019, 20, 21 silakan kita dampak COVID-19, ya kan? Nah, setelah itu kita dipadamkan lagi dengan aplikasi Zoom. Perkuliahan sudah harus dari jarak jauh
Ini semua era perkembangan teknologi yang harus kita adaptasi. Ya. Tidak bisa kita tidak berubah. Baik, selanjutnya era proses perubahan organisasi menurut Nasution. Ya. Nasution pada bukunya tahun 2004, ini pada halaman 129. Ini kita melihat atau yang pertama ini menilai kebutuhan terhadap perubahan. Jadi kita mengenali dulu, ya. Kita mengenali dulu masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah itu. Ya. Jadi kalau mengalami perubahan atau kita mau berubah, yang paling utama itu adalah poin kita menilai dulu terhadap perubahan itu. Apa sebenarnya masalahnya? Ya. Apa sebenarnya masalahnya? Setelah itu kita menentukan perubahan yang harus kita lakukan. Ya. Setelah kita menemukan masalahnya, apa perubahan yang harus kita lakukan? Ya. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat implementasinya apa, aplikasinya apa, penerapannya seperti apa. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah menjawab tentang masalah yang kita hadapi atau tidak? Nah, pada tahap yang keempat, di tahap yang terakhir adalah mengevaluasi perubahan. Ini yang paling penting juga. Setelah diterapkan, setelah diimplementasikan, kita lihat evaluasi apakah ini bermanfaat, apakah tepat atau tidak. Nah, ini yang paling penting. Sehingga kebijakan atau keputusan atau perubahan yang dilakukan itu masih dipakai yang lama, atau yang kita harus mau renovasi atau kita mencari sesuatu yang baru lagi. Ini yang perlu kita pikirkan. Ya. Jadi dalam suatu proses organisasi atau perubahan organisasi memang sangat penting. Ya kita lihat ya implementasinya misalnya seperti diri menjadi organisasi. Ya sesuatu orang pasti ingin berubah, benar tidak? Kira-kira ingin berubah tidak? Ingin. Iya, tidak mungkin kan dari kuliah terus. Pasti ini setelah cepat kuliah cepat kerja, ya kan? Cepat mendapatkan penghasilan. Ya, tidak ada yang mau yang stagnan begitu. Pasti harus ada perubahan. Ya. Mungkin dulunya bulu matanya tidak ada bentrok, sekarang sudah mulai bentrok. Ya, itu suatu perubahan. Iya, kita tidak bisa pungkiri itu perkembangan zaman. Di perubahan ini saya terapkan di organisasi misalnya juga. Kita lihat di sisi lain semuanya menggunakan teknologi. Selain komputer mereka sudah harus ada wifi. Wifi itu sangat penting dalam perubahan. Tidak mungkin kita mau kerja pakai hotspot. Iya kan? Tidak mungkin pakai hotspot dari handphone. Ini untuk perubahan. Hal kecil tapi dampaknya besar. Jadi perlu ada perubahan dan tahap-tahapan untuk mendapatkan proses perubahan. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat target dari perubahan itu apa saja. Yang pertama kita lihat ini adalah tugas. Ya. Kita mau melihat bahwa sifat dasar pekerjaan, misi kita, strategi organisasi yang namanya tugas ini tidak lepas dari tupoksi. Ya. Tugas pokok dan fungsi. Kalian punya jabatan, kalian punya suatu pekerjaan. Pasti ada bagian-bagian tertentu dan tugas-tugasnya kalian harus kalian lakukan. Ya, itu harus diperhatikan. Selanjutnya sumber daya manusia. Ya, ini target yang pertama di perubahan ini adalah tugasnya kita ini. Apakah sudah mengenal atau tidak? Misalnya di bagian kepegawaian, apakah kalau urus yang tentang kepegawaian sudah maksimal atau tidak? Atau mau menambah lagi atau mau mengurangi? Nah, kita tinggal banyak kita evaluasi. Selanjutnya kita lihat lagi sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia ini sudah kompeten atau tidak? Ya. Sudah tepat saja menduduki posisi itu atau tidak? Ada buku mengatakan bahwa the right man yang bertanggung jawab, the right place. Ya. Jadi orang menduduki suatu jabatan berdasarkan jabatan pendidikan. Tidak mungkin orang duduk di bagian IT, tapi dia tamatnya misalnya di bagian kedokteran, kan tidak mungkin. Iya kan? Makanya penempatan sumber daya manusia itu sangat penting dalam satu organisasi. Ya. Baik, kita lihat lagi budaya. Jadi kita lihat ini budaya juga sangat berpengaruh dan masuk dalam target perubahan juga. Kita lihat, jadi nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan ya, serta norma yang akan perilaku di situ maupun ini budaya. Jadi tidak bisa terpilih atau budaya di dalam satu organisasi. Kita lihat memang budaya yang dari luar itu sangat berpengaruh. Tidak bisa kita memilihkan. Tapi ya kita ambil sisi positifnya dan sisi yang negatifnya. Ya. Makanya penggunaan gadget teknologi yang kalian pegang ini
ya gunakan semaksimal mungkin, karena di dalam gadget, dalam internet itu ada yang negatif, ada yang positif. Ya, jadi tergantung kita manfaatnya penggunaannya untuk apa ya itu. Ya, baik pribadi maupun organisasi. Selanjutnya kita lihat juga teknologi. Ya, teknologi ini yang mendukung pekerjaan. Ya. Sekarang dulu kita kemana-mana mahasiswa mau buku. Sekarang kemana-mana handphone harus dipakai. Karena apa? Misalnya ada pertanyaan dari dosen tidak bisa dijawab, bisa. Ya kan? Apa yang saya mau tanyakan kepada dosen ini saya selesai. Ya itu membantu sebenarnya. Tapi itu dari sisi positifnya. Ya. Gitu. Jadi memang itu tidak bisa begini, tapi tidak bisa hanya bawa buku saja. Ya kan? Tidak bisa bawa hanya handphone yang hanya bisa nelfon dan SMS saja. Sekarang kita butuh kok internet. Ya, jadi teknologinya sangat penting. Jadi kita kalau memang masih keterbelakangan ya update dulu, ya tidak ada salahnya. Apa mau belajar sekarang semua dulu. Mau belajar buka pintu, mau belajar cara apa namanya, cara bawa kendaraan, cara bawa motor yang dulu tidak ada motor ya bisa juga semuanya. Ya, tinggal kita mau lihat apa sisi kebutuhannya. Ya, baik selanjutnya struktur ya. Kita lihat struktur organisasi juga sangat penting. Itu mempengaruhi bahwa kita tahu pimpinannya kita siapa, atasannya kita siapa, kita bertanggung jawab kepada siapa, ya kan? Nah, ini struktur sangat penting. Ya, baik dari tugas sumber manusia, budaya, teknologi, ini struktur juga kalian dalam target perubahan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ini pelaku perubahan organisasi. Ini menurut Dinardi, ya. Menurut Dinardi pada buku tahun 2005. Saya ini ada agent of change, ada top down change, ada bottom up change. Ya, kita lihat ini agent of change, artinya seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku ya orang lain dari sistem sosial yang lain. Jadi ini bisa dilihat. Ya, kalau dalam perubahan dari organisasi tersebut tidak mampu memenuhi masalah, tidak mampu melihat untuk perkembangan dalam organisasi itu, jadi membutuhkan jasa ketiga. Jadi membutuhkan agent untuk melihat suatu perubahan dalam organisasi. Jadi sangat dibutuhkan. Kita lihat juga ini ada top down change. Ya. Top down change ini kita melihat bahwa perubahan biasanya dimulai dari pimpinan baru ke bawah. Ya. Nah, biasanya ada juga yang bottom up change. Ada bawahan ini berubah. Pimpinan biasa itu. Nah ini apa yang biasa terjadi di organisasi, ya biasa terjadi. Jadi bukan hanya pimpinan saja yang ingin berubah, tapi bawahan juga Pak. Baiknya kita begini Pak, gitu. Tidak semata-mata dari pimpinan saja. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis perubahan. Ini perubahan yang pertama adalah perubahan yang tidak terencana. Dia kadang-kadang karena perkembangan teknologi, kadang-kadang kita menyesuaikan begitu tanpa ada perencanaan. Biasa terjadi. Ya, biasa terjadi. Jadi kalau bersifat spontan ya, tanpa ada arahan dari satu pimpinan atau perubahan, jadi dia berubah begitu saja. Tapi dia dinamis. Tapi mengarah yang lebih biasa-biasa terjadi. Ada juga yang perubahan yang terencana atau planning. Nah, semuanya terencana. Biasanya terencana itu diawali dengan aturan-aturan. Oh ini aturannya, kamu harus bekerja begini, Pak. Ini aturan. Berarti ini yang terencana. Biasanya yang spontan, yang tanpa terencana, itu tanpa ada aturan. Dan biasanya terencana terlaksana dulu, baru ada regulasi, baru ada aturan. Itu biasanya yang terjadi. Ya, ini jenis perubahan. Selanjutnya, ini ada tahapan perubahan. Yang pertama ini agresif. Ini tidak mendukung ya. Jadi ini tahap perubahan, jadi orang merasa ada kebutuhan untuk berubah ya. Jadi mempersiapkan ini untuk perubahan tersebut. Hal ini dilakukan dengan membangun hubungan dengan orang yang berubah pada perubahan ya. Jadi artinya namanya tidak mendukung, berarti dia ya ayo kita pengembangan gitu. Jadi dia tidak menutup diri dalam organisasi itu, dia bisa berkolaborasi ya, dengan organisasi lain sehingga bersama-sama bertumbuh. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua, ini adalah perubahan. Ya. Ini yang membuat implementasi perubahan.
kita kalau posisinya dalam waktu dekat dan dalam waktu yang panjang, itu pasti perubahannya pasti ada perbedaan. Yang dekat itu biasanya yang panjang itu ya biasanya harus ada rencana. Karena yang namanya dalam satu organisasi biasanya ada visi misi 5 tahun, ya kan? Jangka menengah, jangka panjang, ya kan? Nah, itu perlu. Jadi makanya organisasi ini perlu adanya regulasi atau perlu adanya visi misi yang mendukung untuk satu perusahaan itu bisa organisasi tersebut bisa berkembang. Ya. Selanjutnya ini ada focusing juga, tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku orang ini yang telah dijalani ya kita lihat dari bagian dari hal tersebut menciptakan ekonomi baru yang dengan perilaku yang baru, ya kita lihat juga menyediakan dukungan sumber daya, ya kita sekarang yang muda-muda ini harus mengerti, ya banyak orang yang sudah tidak produktif ya minum makan biasanya. Ya, jadi kita harus berlomba-lomba untuk mengupgrade diri. Harus kita tahu walaupun kita nanti sekali ini sarjana administrasi publik, tapi kalian tidak menutup diri bahwa kalian itu nanti akan ada ilmu lain lagi yang harus kalian tahu. Ya, jangan akan berpatok pada di administrasi publik saja, tapi semua yang bisa kalian tahu. Paling tidak kalian tahu. Ya, karena persaingan ke depan akan lebih keras pasti. Akan lebih keras. Ya. Selanjutnya ini pengembangan organisasi memang harus memiliki outcome goals. Ya. Artinya berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik. Jadi proses goals ini berfokus pada peningkatan cara kerja, jadi sama untuk mencapai satu tujuan. Jadi ya kalian juga kuliah di sini pasti memiliki outcome goals. Tujuannya kalian apa? Ini sarjana, ini punya ijazah dan bisa bekerja. Nah, begitu juga organisasi juga punya tujuan. Ini minimal dari 10 tahun ke depan dia harus memiliki aset atau memiliki keuntungan yang sedemikian. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Ya. Baik. Selanjutnya jadi sukses atau gagalnya pengembangan organisasi pada umumnya itu ditentukan oleh kekuatan dari action research. Kita lihat jadi sistematis mengumpulkan data, jadi kita harus action. Jadi kalau kita cuma sampai di rencana dan tidak action, ya sama saja sih, ya sama saja kalau tidak ada action, ya. Baik. Nah, ini artinya ini pengembangan organisasi. Kalau semuanya tercapai, pasti kita akan melihat lebih nyaman, kita akan mendapatkan pendapatan lebih. Yang pasti ya semua orang bekerja pasti mau mendapatkan yang lebih, ya tidak? Ya. Nah, kita merasa senang bekerja itu yang paling utama. Biar kita pendapatan besar, tapi kalau merasa terbebani kalau kerja yang susah juga. Ya kan? Nah, itu. Jadi mungkin sampai di sini ya materi daerah ini, nanti kita bertemu di depan lagi. Mungkin sejauh ini ada yang ditanyakan, silakan. Iya, silakan. Oke, itu saja. Iya, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya seberapa penting perubahan dalam suatu organisasi? Ya, memang ya kalau kita mau berbicara tentang perubahan, jika tidak berubah pasti kita akan ketinggalan. Iya kan? Berarti ini sangat penting. Tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi itu sangat berpengaruh dalam suatu organisasi. Jadi kita harus melihat dulu, mengenali dulu apa masalahnya. Ya. Kita mengenali dulu apa masalahnya, kita identifikasi, ya, baru kita buat apakah ini harus kita lakukan atau tidak, harus kita berubah atau tidak. Kita lihat dari sekarang semua itu harus ada perencanaan itu. Ya. Tidak berdasarkan kita mau, oh ya kita harus berubah hari ini, besok berubah tidak mungkin seperti instan itu. Pasti harus ada regulasi atau perlu ada aturan-aturan yang harus kita hadapi dulu. Ya, seperti identifikasi masalahnya apa keinginannya kita ingin berubah, ya, sampai kepada tahap evaluasi. Ya, apakah perubahan ini sudah tepat atau tidak?
apakah perubahan ini berdampak tidak kepada organisasi kita? Ya kalau memang kita berdampak, kenapa kita mau perpanjang lagi? Kita harus renovasi lagi, kita harus identifikasi kembali. Jadi seperti itulah, ya seperti itulah. Jadi ya baik pribadi organisasi kalian juga pribadi seperti itu kan. Kalau tidak memiliki tujuan, kalau kalian punya tujuan kayaknya tidak tercapai ini, saya mau ubah lagi lah untuk ke depan. Ya kan? Kita harus sekarang seperti itu, ya supaya kalian juga punya perencanaan, punya harapan ke depan. Jadi organisasi ini bisa bertumbuh dan bisa berkembang karena ada harapan. Ya harapannya ini sukses, harapannya bisa berkembang di organisasinya. Ya gitu. Jadi intinya seperti itu. Nanti untuk materinya nanti saya share nanti kepada kalian dan keluarganya nanti bisa cari referensi lain terkait mata kuliah ini. Jika ada isu-isu tertentu, ada isu-isu terkait perubahan organisasi atau perubahan organisasi, nanti kita bisa sharing, sharingnya bisa lewat email, WhatsApp, atau mungkin kita bertemu kepada diri pendidikan lagi. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya sampai sejauh ini. Nanti kita bertemu di depan. Assalamualaikum. Baik, demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Saya Vilo Leonardo Tinggogoi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.